Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan memberikan informasi tentang sedikit kesalahan penerjemahan yang terdapat di dalam scan ilegal. Ingat ya, scan dan sin itu beda. Tidak hanya itu, kami juga akan memberikan satu petunjuk yang ada di terjemahan resmi tentang anggota misterius Banteng Hitam, di mana anggota misterius ini dianggap sebagai wakil kapten skuad Banteng Hitam. Tapi perlu diketahui juga bahwa video ini tidak bermaksud untuk menyalahkan para fans yang sudah menerjemahkan scan ilegal. Ya, harusnya kita berterima kasih lah kepada mereka, karena berkat mereka lah kita bisa membaca manga dengan lebih cepat. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung aja ya. Pertama, menurut terjemahan resmi yang ada di aplikasi atau situs resmi seperti Manga Plus, disebutkan bahwa anggota misterius skuad Banteng Hitam yang saat ini sedang menjalankan tugas sebagai mata-mata adalah seorang laki-laki. Iya, dia laki-laki, di mana hal ini kami simpulkan dari perkataan seorang Dark Disciple yang menyebut anggota misterius Banteng Hitam dengan kata hi. Ya, teman-teman pasti tahulah arti dari kata hi. Tapi sayangnya di terjemahan resmi ini pun belum ada petunjuk tentang jabatan yang dia miliki di dalam skuad Banteng Hitam, entah sebagai anggota biasa atau sebagai wakil kapten. Kemudian yang kedua, anggota skuad Banteng Hitam yang saat ini sedang bertugas sebagai mata-mata diperlihatkan memiliki warna mata yang cerah. Ya, belum bisa dipastiin warnanya sih, tapi yang jelas dia memiliki warna mata yang berbeda dari Valtos. Karena itulah kami menganggap kalau dia merupakan karakter baru. Dan yang terakhir, menurut terjemahan resmi, nama dari pohon sihir yang rencananya akan digunakan oleh Dante untuk menghubungkan dunia manusia dengan dunia iblis bukanlah pohon Yggdrasil, melainkan namanya adalah pohon Qlipoth. Lalu sebenarnya apa itu pohon Qlipoth? Nah, sebelumnya perlu teman-teman ketahui dulu bahwa ada banyak sekali seri yang mengadaptasikan pohon Qlipoth ke dalam cerita mereka. Karena itulah teman-teman jangan heran bila logo pohon Qlipoth yang ada di seri Black Clover terlihat mirip dengan logo yang ada di seri lain. Lalu kami sendiri belum tahu akan seperti apa pohon Qlipoth di seri Black Clover. Jadi untuk memberikan gambaran tentang pohon Qlipoth, kami akan memberikan penjelasan dengan 3 sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang pertama, pengertian umum, di mana pada umumnya pohon Qlipoth dikenal sebagai perwujudan dari kekuatan jahat atau iblis dan merupakan kebalikan dari pohon kehidupan atau Tree of Life, di mana pohon kehidupan sendiri adalah perwujudan dari kekuatan Sephiroth atau Sephira. Sudut pandang kedua dari cerita Devil May Cry. Dan kami mengambil penjelasan dari cerita seri Devil May Cry karena tema yang diangkat di seri ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama memiliki pembahasan tentang iblis, di mana di dalam seri DMC sendiri, pohon Qlipoth merupakan sebuah pohon iblis kuno yang sudah ada sebelum Underworld atau dunia iblis tercipta. Dan pohon Qlipoth dikenal juga sebagai pohon yang tumbuh terbalik. Mengapa bisa demikian? Ya, tentu saja karena ranting dan cabangnya akan tumbuh ke bawah di dunia iblis, sedangkan akarnya akan tumbuh menjulang ke atas di dunia manusia. Dan karena ini pula bisa kita katakan bahwa pohon ini menghubungkan dunia manusia dengan dunia iblis. Lalu perlu diketahui bahwa sumber makanan pohon Qlipoth di dalam seri DMC adalah darah manusia. Dan setelah pohon Qlipoth berhasil mengumpulkan darah manusia dalam jumlah tertentu, pohon ini akan menghasilkan buah iblis. Tapi ingat ya, bukan buah setan dari seri One Piece maupun buah cakra di seri Naruto. Sudut pandang ketiga dari cerita Full Metal Alchemist Brotherhood. Ya, walaupun dalam seri ini sebenarnya tidak ada pembahasan iblis seperti pembahasan iblis di seri Black Clover, tapi cerita di seri ini sendiri sangat berkaitan erat dengan logo-logo yang menyerupai seperti logo di seri Black Clover. Dan di salah satu Decade of Alchemy terdapat logo Qlipoth. Dan tahukah kalian bahwa gerbang dengan logo Qlipoth ini merupakan sebuah gerbang yang dapat membuat pembuka gerbang masuk ke dalam God's Domain atau wilayah kekuasaan dewa, hingga membuat pembuka gerbang mendapatkan kemampuan alkemi serta pengetahuan tak terbatas. Tapi ada sebuah aturan atau hukum yang pasti akan diterima oleh si pembuka gerbang, yaitu aturan atau hukum pertukaran setara.
Nah, dari ketiga sudut pandang tersebut, maka bisa kita katakan bahwa Qlipoth merupakan sebuah logo dari salah satu pohon sihir yang dapat menghubungkan dunia manusia dengan dunia iblis. Dan selain dapat digunakan untuk menghubungkan kedua dunia, pohon ini dapat membuat penggunanya mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Namun, ada sebuah konsekuensi yang harus diterima oleh si pengguna, atau paling tidak sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh si pengguna sebelum dia dapat mengaktifkan sihir tersebut. Sekian dari kami, and see ya.